Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 1. Ester pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Tema renungan kita hari ini adalah Raja yang kesepian. Di antara pasal 1 dan pasal 2 dalam kitab Ester, banyak peristiwa menyedihkan yang terjadi. Menurut para penafsir dan data sejarah, sebelum terjadinya pasal 2 ayat 1, pasukan Ahasweros pergi memerangi Yunani. Mereka kalah mengenaskan. Ribuan suami dan putra-putra Persia tewas, meninggalkan anak istri atau orang tua mereka. Akhirnya, setelah kira-kira 4 tahun, Ahasweros pulang ke negerinya. Dan tak heran, dia pasti marah besar karena kalah dari musuh-musuhnya. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, sesudah ia lebih tenang, terkenanglah ia kepada Wasti dan yang dilakukannya ketika menolak menaati raja, dan kepada apa yang diputuskan atasnya dengan undang-undang yang baru. Raja tahu benar bahwa ia tidak mungkin dapat mengubah putusan hukum itu dan meminta maaf kepada Wasti serta mengangkatnya menjadi ratu lagi. Sudah menjadi peraturan bahwa undang-undang Persia tak dapat diubah, bahkan oleh raja sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, setelah kepanasan hati raja reda, ini memberi gambaran bahwa kesepian raja tidak datang tiba-tiba, tetapi mengikuti badai emosi. Ahasweros telah marah, dipermalukan, lalu bertindak gegabah. Dan ketika emosi itu hilang, yang tersisa hanyalah kekosongan dan kerinduan. Ketika Raja Ahasweros akhirnya pulang, istana rasanya tidak seperti rumah baginya. Meski para pembantunya yang setia ada di sekelilingnya, namun mereka semua bukan teman sejati. Raja mendambakan seseorang yang bisa mendengarkan dirinya, yang sungguh-sungguh peduli padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkanlah Raja Ahasweros lagi. Dia duduk di istananya, dikelilingi para pembantu yang melayani segala keperluannya. Setiap hari dia makan makanan enak, hasil masakan dari para koki terhebat. Namun, semua itu tidak dapat mengobati kesepiannya. Setiap kali Raja Ahasweros merasakan kesepian menyayat hatinya, atau rasa bersalah saat teringat perbuatannya terhadap Ratu Wasti, ia mengecap buah pahit dari kesalahannya. Menjadi pelajaran bagi kita, betapa seringkali kita mengambil keputusan besar dalam panasnya emosi. Mungkin kita pernah memutuskan hubungan, meninggalkan pelayanan, berkata kasar kepada orang yang kita cintai. Lalu setelah segalanya tenang, barulah kita sadar apa yang telah kita lakukan. Dan seperti raja, kita pun duduk dalam diam. Kita diingatkan kembali akan apa yang telah kita putuskan. Bukankah seharusnya kita memikirkan dampak yang ditimbulkan atau akibat yang akan terjadi di masa depan sebelum kita mengambil suatu keputusan? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami kesepian hari ini? Mungkin saudara merasa ditinggalkan, gagal, atau menyesali keputusan yang pernah dibuat. Ingatlah, Tuhan tidak jauh. Bahkan ketika semua terlihat sunyi, Tuhan sedang bekerja.
Terkadang Tuhan memakai kesepian untuk mendewasakan, menyadarkan, dan mengarahkan kita kembali pada rencananya yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya menjadi bagian kami dan beri kami kemampuan untuk bertindak benar dalam situasi yang tersulit sekalipun. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan dengar kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.